Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMP Unggulan Al-Falah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam kelas online. Mudah-mudahan walaupun pembelajaran dalam keadaan kelas online tidak tatap muka, kita tetap semangat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita sampai pada bab 3. Dalam pembelajaran kali ini kita sudah sampai bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bab 3 ini pertemuan ke-9 bagian pertama. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai lebih dalam tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mengawali pembelajaran ini kita diberi kemudahan untuk mencerna apa yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini berguna bagi kita semua. Ala hadhihi niyya wa kullu niyati sholih lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, dalam pembahasan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 3 pokok bahasan. Saya ulang lagi, dalam Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembahasan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua pembahasannya adalah nanti bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam pembelajaran pagi kali ini, dalam topik Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Dalam satu persatu pokok bahasan akan kita pelajari dengan bersama dan secara terperinci. Mohon anak-anakku untuk selalu menyimak sampai tuntas video ini agar kita paham tentang apa itu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masing-masing bahasan pokok dalam bab 3 ini. Oleh karena itu, marilah kita pelajari terlebih dulu hakikat dan teori kedaulatan. Selanjutnya anak-anakku, kita sampai pada hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anak-anakku sekalian, kita titik beratkan pada pengertian daripada kedaulatan. Kita ketahui bersama bahwa kedaulatan itu diambil dari kata bahasa Arab yang artinya mempunyai kekuasaan tertinggi.
Saya ulangi lagi, kita ketahui bersama bahwa kedaulatan berasal dari kata bahasa Arab yaitu daulah, yang mana arti daripada daulah adalah kekuasaan yang tertinggi. Apa maksud dari kekuasaan tertinggi? Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang. Jadi negara mempunyai kekuasaan untuk membuat suatu undang-undang, dan undang-undang itu dilaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan yang tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat undang-undang, mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, maka undang-undang yang sudah dibuat oleh suatu negara tersebut maka harus dilaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Maka konsekuensinya adalah bahwa kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anak-anakku sekalian, sampai pada pengertian kedaulatan yang lain. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti dalam pengertian kedaulatan ini, pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya yang diberikan oleh rakyat, kemudian dilaksanakan oleh rakyat, dan undang-undang itu diperuntukkan untuk rakyatnya. Jadi, pengertian yang lain, kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mempunyai pengertian bahwa pemerintah mendapatkan mandat dari rakyatnya dan oleh rakyatnya dan diperuntukkan untuk rakyatnya. Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintah yang ada diselenggarakan dan dilakukan sendiri. Gaya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini dikenal dengan istilah demokrasi. Saya ulangi, gaya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ini dikenal dengan istilah demokrasi. Adapun keterlibatan rakyat dalam membentuk pemerintahan dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Saya ulang lagi, pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin. Jean Bodin ini adalah seorang ahli tata negara dari negara Perancis yang ia mengatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sehingga kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu
1. Kedaulatan mempunyai sifat asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Yang kedua, kedaulatan mempunyai sifat permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, yaitu sifat tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Inilah anak-anakku, pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin. Saya ulang lagi, siapa tadi Jean Bodin? Jean Bodin adalah seorang ahli tata negara dari Perancis yang ia mengatakan bahwa pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jadi negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan hukum, untuk membuat undang-undang, untuk melaksanakan hukum dan undang-undang dalam suatu negara. Maka dia mengatakan bahwa kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli. Artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Berarti kedaulatan itu kekuasaan yang asli, tidak berasal dari kekuasaan yang lain yang lebih tinggi. Sifat yang kedua adalah permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri. Negara selama masih tetap berdiri, selama negara itu masih berdiri, selama negara itu masih merdeka, walaupun berganti-ganti pemerintahan, presidennya ganti, menterinya ganti, kemudian DPR-nya ganti, MPR-nya ganti, dan lain sebagainya itu berganti, tetapi kekuasaan itu tetap ada walaupun bergonta-ganti pemerintahan. Yang ketiga adalah kedaulatan mempunyai sifat tunggal. Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. Artinya negara mempunyai single majority. Negara mempunyai kekuasaan mutlak untuk berdaulat. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur di dalam negaranya sendiri. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi mereka itu kedaulatan yang tidak terbatas adalah kekuasaan yang tidak dibatasi oleh kekuasaan lain di luar suatu negara. Selanjutnya, bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi terdiri atas 2 bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam, dan yang kedua bentuk kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam yang berarti kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat tanpa campur negara lain.
Jadi kedaulatan ke dalam, negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur negaranya sendiri. Pemerintah mengatur pemerintahannya sendiri yang ada di dalamnya untuk mengatur sumber daya alam yang ia miliki. Semua pengelolaan sumber daya alam yang ia miliki itu dikelola sendiri untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur dari negara lain. Yang kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar yang berarti kekuasaan yang berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Kita mempunyai kedaulatan keluar. Kita berhubungan dengan negara lain. Kita bekerja sama dengan bangsa lain. Yang mana kerjasama dan hubungan dengan negara lain itu tanpa ada intervensi dari negara lain, tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Maka dalam kedaulatan keluar ini, negara mempunyai kekuasaan untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan bangsa lain tanpa ada ikatan terikat oleh kekuasaan lain, sehingga negara itu bebas untuk melakukan kedaulatannya dengan negara dan berhubungan bekerjasama dengan bangsa lain. Itulah anak-anakku pelajaran kali ini. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kita diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.